Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin menjelaskan tentang strategi bangsa Indonesia menghadapi tirani Jepang. Satu, strategi kerjasama. Dalam menghadapi tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi mulai dari menggunakan cara-cara halus hingga perlawanan terbuka. Kelompok nasionalis yang telah ada sejak masa pergerakan pun memiliki reaksi dan strategi yang berbeda dalam menghadapi Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh nasionalis lain berjuang melalui jalur kerjasama dengan Jepang. Selain itu, kelompok Islam juga dirangkul oleh Jepang untuk bekerja sama karena penting untuk Islam sebagai kekuatan penting dalam masyarakat Indonesia. Sebagian pemimpin Indonesia melakukan kerjasama dengan Jepang agar mengetahui cara untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kelompok yang bekerja sama dengan Jepang kemudian menjadi pemimpin dari berbagai organisasi bentukan Jepang. Meskipun awalnya para tokoh nasionalis dimanfaatkan Jepang untuk meraih simpul rakyat justru mampu memanfaatkan Jepang. Organisasi-organisasi bentukan Jepang memanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 2. Strategi perlawanan. Pada masa penjajahan Jepang, ada beberapa kelompok yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang. Selama masa penjajahan Jepang, kelompok ini melakukan berbagai hal seperti membangun jejaring, menyebar propaganda anti-Jepang, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok yang melakukan perlawanan secara terbuka kepada Jepang. Perlawanan terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh, Blitar, dan Kalimantan Barat. Meski telah melakukan berbagai bentuk perlawanan, semuanya berhasil dikalahkan oleh Jepang. 3. Pembentukan BPUPK. Dalam perkembangannya, Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya. Di tengah situasi semacam itu, pihak Jepang semakin memerlukan dukungan dari bangsa Indonesia. Agar bangsa kita mau terus membantu, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan. Untuk merealisasikan janji itu, pemerintahan Jepang di Jawa membentuk BPUPK. Meskipun berkedudukan di Jawa, anggota BPUPK terdiri atas berbagai golongan dan berasal dari berbagai daerah. Keberadaan BPUPK ini sangat besar artinya bagi perkembangan sejarah Indonesia karena merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Sidang pertama BPUPK pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Dalam sidang tersebut yang menyampaikan usulan tentang dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Soekarno. Selain merancang dasar negara, BPUPK juga menyusun rancangan konstitusi atau UUD bagi Indonesia. Dalam tokoh perempuan yang menjadi anggota BPUPK yaitu Maria Olivah dan Siti Sukaptimah. Jika dalam BPUPK Maria Olivah tergabung di panitia pertama membahas UUD, Siti Sukaptimah duduk di panitia ketiga yang membahas tentang pembelaan tanah air. Tokoh-tokoh yang terlibat: Muhyamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Soekarno. Ada juga tokoh wanita, Maria Olivah dan Siti Sukaptina.